Sobat-sobat Omah Mikir, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dan kali ini saya bersama sahabat saya, teman saya, rekan saya, tapi bukan musuh saya, karena saya tidak punya musuh. Dia bernama Om Sugeng Pribadi, panggilan kerennya Om Klemin. Dia adalah salah seorang pematung di Kota Batu dan menjadi anggota Asosiasi Pematung Indonesia. Saya kira ini juga langka di Kota Batu, ada seorang pematung yang sampai hari ini terus menekuni dunia patung secara konsisten dan ikut pameran di berbagai tempat, dan tentu patung dan belakangan sudah masuk ke ranah instalasi. Nah, sobat-sobat, kali ini saya tidak ingin membicarakan patungnya dia, tetapi yang menarik perjalanan dia pada kali ini adalah dia menjadi pelopor daur ulang. Nah, ketika bumi ini atau lingkungan kita lah, tidak ngomongkan bumi secara luas, tapi lingkungan di sekitar ini sudah terlalu banyak dibebani oleh bahan-bahan atau limbah-limbah daun, limbah kayu, limbah industri, plastik, limbah logam, limbah kertas, dan seterusnya. Cak Klemin justru berpikir berseberangan dengan pada umumnya kita. Kita itu kalau ada limbah dianggap sampah, sehingga terus kemudian cepat-cepat untuk membersihkan, memusnahkan, membakar, atau bahkan membuang ke tempat yang jauh dari sekitar kita. Nah, Cak Klemin sebagai seorang yang punya visi kreatif, karena memang kesehariannya dia menjadi seniman dan menjadi seorang mentor dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya itu tentang ekoprint. Ya, kali ini Cak Klemin saya minta berbagi aktivitasnya tentang pemanfaatan limbah, dan nanti juga bicara mengenai ekoprint dan sejauh mana ekoprint itu memiliki nilai tambah, ya, nilai tambah ekonomi, terutama yang untuk memberdayakan masyarakat terutama di komunitas-komunitas desa. Nah, saya kenalkan dulu siapa itu Cak Klemin atau pribadi Sugeng Pribadi, ya, sebagai seorang pematung ini. Apa kabar Cak Klemin? Baik Pak Juli. Ya. Baik, ya. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Ya. Sampean kok akhir-akhir ini kayak jarang di rumah, itu kemana saja? Ya ngeluyur-ngeluyur Pak. Ya, saya mencoba untuk berpikir tentang lingkungan lah. Kita sudah saatnya atau waktunya kita itu punya kontribusi terhadap lingkungan, terhadap wilayah kita yang mungkin semakin lama itu saya lihat ya semakin keruh, karena apalagi di Batu, ya, kita melihat Batu. Batu itu sebuah kota wisata. Ya, di sini banyak tamu-tamu, banyak pengunjung, entah dari mancanegara atau dari tamu-tamu lokal, ya. Nah, dia ke sini tuh ke tempat-tempat wisata, entah wisata buatan atau wisata alam, ya, atau wisata edukasi, bahkan sampai ke situ juga ke wisata desa. Nah, saya berpikir orang datang ke sini tuh membawa uang, membawa uang dan juga meninggalkan sampah. Nah, itu yang menarik. Jadi orang berkunjung ke Batu, sobat-sobat, selain membawa uang, juga meninggalkan sampah ternyata. Nah, pertanyaannya adalah setelah meninggalkan sampah, terus sampah itu akan dikemanakan dan dibuat untuk apa? Dan dalam konteks daur ulang dari benda-benda yang sudah dianggap sampah, ternyata bagi Cak Klemin akan disikapi dengan yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke soal itu, Cak Klemin, sampean ini kan sudah terlanjur terkenal jadi pematung. Masih mematung atau memang sudah jatuh cinta pada dunia yang berbeda ini? Oh enggak, tetap mematung, tetap, karena sudah dari
jati diri atau kedirian saya di seni patung. Seni patung. Nah, cuman kita kan tidak bisa hanya berkutat di wilayah itu saja. Ya. Kita harus menengok ke kanan, kiri, belakang, dan depan. Nah, kita nggak bisa untuk hidup sendiri. Nah, kita harus berinteraksi dengan medan sosial yang lainnya. Ya, bentuk kontribusi lah itu untuk menjadi kita mencoba untuk menengok ke medan lainnya. Ya, itu bentuk charity-nya seorang perupa menurut saya. Hanya kita harus mulai berbagi. Kita tidak hanya sekedar mengkritisi. Nah, tapi boleh kita mengkritisi, tapi kita harus konstruktif, harus punya solusi. Konsep itu punya solusi. Kita mengkritisi saja, nggak punya solusi, itu namanya ya sama saja kita kalau saya menganggapnya itu ya kriminal juga. Iya, iya. Gitu. Omdo aja ya, omong doang. Iya, omong doang. Iya. Itu. Cak Klemin, kita ini kan ngobrol di tempat yang asik ya. Wah, sangat asik sekali. Ini sangat naturalis sekali ya. Cafe Sontoloyo. Ya, Cafe cocok Sontoloyo. dengan setting kita bicara di sini. Kan ini juga sebenarnya kalau orang lain juga bisa menganggap barang-barang di sini juga kayak sampah. Iya. Tapi begitu barang itu diambil, dihargai, dikemas, diinstalasi, ya. Ternyata menarik. Ya, dia mempunyai nilai Iya, jual, kan? bahkan Iya. nilai view yang tinggi juga. Iya, oke. Nah, sekarang saya ingin Anda cerita mengenai menurut sampean, ini kita ngomong patung dulu sebelum ke daur ulang. Menurut sampean seni patung di Indonesia dalam era hari ini seperti apa? Terutama di era pandemi itu punya apa peluang seperti apa? Apakah tiba-tiba tradisi pameran menjadi sangat turun atau mungkin juga apa ya istilahnya itu market mungkin ya tentang kolektor patung juga tiba-tiba menghilang dari komunitas seni kita atau malah punya peluang baru di era sekarang ini? Ya, kalau kita bicara patung secara global, secara intensitasnya mungkin para perupa patung ya masih eksis ya. Nah, dia tidak peduli itu ada pandemi atau apa, karena konsep dasarnya mereka bukan ke niaga. Gitu ya? Iya, lebih ke mengeluarkan ide gagasan yang bisa membantu mengimplementasikan dalam sebuah bentuk. Nah, itu untuk sebagai simbolistik atau dokumenter sebuah peristiwa. Saya kira di situ. Nah, jadi bahkan saya lihat para pematung juga ini juga mengkorelasikan antara wabah ini ya, wabah COVID ini, dia membuat simbolis-simbolis patung yang sesuai dengan era sekarang, era ini istilahnya wabah ini. Ya, dia mencoba bagaimana kita lebih kreatif lagi, lebih punya ide gagasan yang baru lagi sebagai dokumenter peristiwa yang ada saat ini. Nah, itu. Okay. Bahkan sampai ke ini masker pun bisa menjadi patung. Itu. Ya. Oke, Cak Min. Jadi sobat-sobat, Cak Klemin itu dalam hal membuat patung memang bahannya itu bisa ditemukan dari sekitarnya. Ada ketemu besi bekas, jadi ketemu kayu bekas, jadi ketemu batu, jadi apapun di mata Cak Klemin ya itu menjadi sebuah karya seni yang bermutu. Ya artinya di sini butuh visi, butuh elan vital, butuh kreativitas ketika melihat benda di sekitar kita yang mungkin dianggap benda tidak berguna, tetapi karena kecerdasan kreatifnya maka dia bisa menyulap benda-benda itu menjadi benda-benda yang bernilai artistik dan bahkan bernilai estetik. Nah, Cak Klemin dalam mengembangkan sampean melihat benda temuan-temuan di sekitar sampean itu ya terus tiba-tiba menjadi patung, menjadi sebuah karya seni. Ya sebenarnya prosesnya seperti apa sih sampean itu kok bisa sekreatif itu? Awalnya kita melalui riset juga ya. Riset. Riset ada penelitiannya, sobat-sobat. Riset bagaimana benda ini nantinya kalau kita bikin atau kita implementasikan menjadi suatu barang seni,
Nah, itu ya kita lihat sejauh mana ini nanti secara kualitasnya itu bertahan lama. Nah, terus punya nilai venue yang bagus. Nah, kita tidak hanya sekedar mengambil sampah atau mengambil barang bekas yang mungkin di saat kita membuat karya ini akhirnya kembali lagi menjadi sampah. Kalau bisa ini menjadi sebuah artefak. Nah, itu mungkin di pikiran saya. Nah, jadi perlu riset mulai dari secara konstruksinya nanti seperti apa. Bahan ini kalau diolah ini nanti secara kualitasnya seperti apa. Ini perlu pertimbangan juga. Nah, untuk riset ini kita ya nggak perlu banyak waktu juga. Gitu lah. Nah, tidak langsung ujuk-ujuk kita menemukan sesuatu, ternyata kita bikin. Nah, terus besoknya hancur. Nah, ini kan sama saja kita membuat sampah lagi. Nah, saya coba kali begini. Nah, kita ngomong sampah, ya enggak. Sebenarnya dia kalau menurut saya ini bukan sampah, tapi bahan. Ya, bahan untuk yang bisa kita olah lagi untuk menjadi daur ulang. Ya, itu menjadi daur ulang. Nah, kalau kita ngomong sampah, ini menurut saya kurang adil karena apa? Sebelum benda ini menjadi sampah, dia sudah memiliki kontribusi terhadap kita. Ya enggak, entahlah kresek lah kasarannya. Nah, kita belanja, ya datang kita bisa untuk mengemas sesuatu yang kita beli. Ya, ini sudah berkontribusi terhadap kita. Setelah selesai, terus kita buang seenaknya dan kita anggap bahwa ini hal yang sudah tidak bermanfaat lagi. Ini enggak adil. Nah, di sini saya mencoba untuk mengolah, ya mengolah menjadi punya nilai lebih, nilai plus, bahkan nilai ekonomi. Nah, jadi saya bergerak di ini lingkungan, khususnya di daur ulang. Ini saya mencoba untuk mempestakan orang-orang yang punya kreativitas tinggi di medan persampahan, medan daur ulang. Nah, ini dalam tahun ini saya sudah menemukan sekitar 30 pengrajin daur ulang. Nah, 30? Ini 30 di Batu aja? Di Batu saja. Nah, ini di Batu saja. Tapi saya dengar sampai aktivitasnya tidak di Batu ya? Kemana-mana sampai melatih di berbagai tempat ya, Batu. Kalau itu kalau kemana-mana kita ada diundang untuk memberikan materi, untuk berbagi di situ. Ya main kumpulnya mungkin ketemunya orang-orang ibu-ibu BKK, anak-anak Karang Taruna, Dhamma Wanita. Nah, itu terus anak-anak yang mungkin punya keterbatasan seperti disabel, ya tunarungu. Nah, ini kita berikan kreativitas supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa bikin wirausaha walaupun kecil-kecilan, tapi mereka sudah berbuat. Nah, contoh satu halnya ya di Batu saya sudah mengumpulkan, bahkan sekarang sudah bikin komunitas. Nah, komunitas namanya Kudu Batu. Kudu Batu. Singkatan mungkin. Singkatan Kudu itu komunitas usaha daur ulang Batu. Komunitas usaha daur ulang. D-nya daur ulang. Daur ulang. Daur ulang. Ya. Batu. Ya. Kudu Batu. Kudu Batu. Ada komunitas baru, sobat-sobat, namanya Kudu Batu. Ya, komunitas usaha daur ulang Batu. Nah, ini yang menarik, sobat-sobat ya. Jadi Cak Klemin ternyata apa yang pernah kita pakai, ya entah itu nanti berupa kertas, entah berupa kresek, entah apa saja, yang ditemukan itu tidak disikapi sebagai sampah, tetapi sebagai bahan material. Bahan daur ulang. Ya, yang akan bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, sampai akhirnya bernilai ekonomi. Ya, ini. Nah, bahkan untuk memobilisasi hal itu pun akhirnya dia membentuk komunitas namanya Kudu Batu. Ya, Kudu Batu. Jadi komunitas usaha daur ulang Batu. Waduh, keren ini luar biasa. Nah, Cak Klemin coba. Cak Klemin, ini sampai nih bawa contoh tidak ditunjukkan. Ini. Oh ya, ya. Nah, ini apa? Ini yang dari daur ulang ini ya, produk ya. Ini produk dari daur ulang yaitu saksemen. Saksemen. Nah, bahkan kalau ada saksemen di sini ada logonya ada semen Gresik ya. Nah, semen Gresik. Ya. Ternyata setelah saya riset, saya teliti, saksemen ini punya kekuatan yang dahsyat untuk bisa menjadi imitasi sebuah kulit. Ya, memang menyerupai kulit tapi imitasi sebuah kulit ya.
dia punya kekuatan yang dahsyat ya kalau untuk buat tas atau buat aksesoris fashion. Ya, ini bisa tas ini bisa menampung sekitar 40 kilo. Bahkan kalau masih dalam bentuk mentah saja dia sudah bisa untuk kemasannya semen itu dengan ini volume yang tinggi, yaitu 40 kilo. Ya, itu sudah kuat. Apalagi kalau kita olah lagi, akan lebih dahsyat lagi, akan lebih kuat lagi. Ini berarti sudah olahan ya? Sudah olahan, sudah eksperimen berkali-kali. Terus ditambahin gambar ini pakai teknik apa ini? Nah, gambar ini kita pakai teknik ecoprint. Oh, ecoprint. Nah, ecoprint di sini adalah ekstrak daun atau mentransfer motif daun ke media kain bisa, terus ke kertas ini bisa. Ini semuanya dari bahan alami dan sangat ramah lingkungan. Dan semua memakai bahan daur ulang. Ya, seperti ini. Orang nggak nyangka apa kuat. Pertanyaan yang awal pasti gitu, apa kuat kertas semen, wong dari semen ya itu. Ternyata kalau kita olah ini menjadi sesuatu yang hebat. Bahkan bisa menyerupai kulit secara kualitasnya. Ini pun kalau dibakar pun juga nggak apa-apa. Oh iya, dibakar. Kalau dinyonyok rokok? Dinyonyok rokok pun nggak masalah. Coba dinyonyok. Oh iya ya, ya karena tidak ada nyonyokan. Nah itu ya. Air pun tembus tanpa bisa nggak tembus air di sini. Oh, gitu? Nah, karena sudah melalui coating. Nah, coating ini kita bikin formula coating ini. Jadi kalau kita kehujanan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu. Nah, keren. Bahkan ini kuat juga. Diapakan juga kuat dan akan kembali lagi. Hampir sama seperti kulit. Ya kayak kulit. Nah, inilah kalau kita mau berpikir. Ini prosesnya menjadi kayak begini itu termasuk temuan dirahasiakan atau apa? Ya, enggak juga lah kalau kita ngomong dirahasiakan, akhirnya pola untuk mengurangi sampah itu semakin berkurang. Nah, saya mencoba untuk welcome terhadap siapapun yang mau ikut di jejak ini. Saya akan membantu untuk mengedukasi bagaimana ini bisa punya nilai value yang tinggi atau nilai ekonomi yang tinggi juga. Nah, sekarang kayak saya lihat ya itu baru sampah. Nah, baru sampah. Ini dompet. Nah, dompet ya. Di dompet ini pun juga sama dari kertas semen. Ya. Nah, ini juga kuat juga. Kuat juga. Nah, inilah kekuatannya. Ternyata kalau kita nganggap barang bekas itu kurang tepat. Padahal bisa kita fungsikan lagi, bahkan lebih mahal dari harga sebelumnya kalau kita jual hanya sekedar ini kertas semen gitu aja ya, kiloan lebih murah. Ya kalau ini, nah saya ini bisa harganya bisa kuat di sini itu karena sudah melalui proses, melalui kreativitas. Nah ini. Wah, sampean itu sebenarnya gini Cak Min. Saya tuh punya sahabat namanya Cak Slamet, sampean mesti kenal itu. Oh iya, Cak Slamet Hengus. Dia nglutus ning desa-desa, kenal wong Jawa, akhirnya jadi disertasi tentang Jawa. Sampean mestinya disertasi tentang sampah, jadi dokter sampah. Dokter bersampah. Benar ya. Nyoba tak mengajukan. Iya, sekolah nanti tak bimbing. Iya. Dokter sampah keren itu. Nah, sekarang kalau orang-orang sekarang ngomong lagi di masa pandemik ini ya, kayak lihat industri kreatif itu sangat dibutuhkan. Karena saya lihat ini ya semacam kayak pabrik-pabrik atau mungkin pengusaha besar-besar itu ada yang tumbang, ya enggak? Ya. Itu. Ini mau dibuang kemana? Seperti karyawan-karyawan yang kemarin yang ada yang di PHK. Nah ini industri kreatif lah nantinya akan menjawab. Orang-orang yang kreatif lah akan bisa tahan di situ. Ya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Tidak harus biaya tinggi untuk bikin usaha. Ya, dengan menengok di sekitar kita sudah bisa hidup. Kalau kita punya kreativitas yang tinggi. Kuncinya kreativitas. Kreativitas dan ketekunan. Apapun bisa kita kerjakan asal kita kreatif kan gitu ya. Iya. Punya kreativitas tapi kalau nggak tekun ya nggak jadi apa-apa. Wah, punya kreativitas kalau tidak tekun juga sampai mawon. Ya. Jadi perlu ketekunan. Tapi juga ada pergaulan, Cak Min. Oh iya, kan? Koneksitas. Nah, dengan koneksitas ini kita akan bisa menyalurkan apa yang kita punya. Kalau ada sahabat saya tanya, Pak Juli, itu kalau mau beli
tasnya Cak Klemin di mana? Tempatnya di mana, Cak? Nah, kalau tempatnya itu saya punya produk, itu brandingnya namanya Red Soga. Red Soga, coba diperlihatkan di ya, kamera. Red Soga ini ya. Red Soga ini beralamatkan di Jalan Patimura, Gang 5, nomor 31, Kelurahan Temas, Kota Batu. Kalau dari arah timur Malang itu dulu ada istilahnya masjid dijual. Ya, sekarang menjadi Masjid Putih kiri jalan itu. Nah, setelah itu ini ya. Setelah dari Malang ya, kuburan Cina itu masuk, ada jembatan, ada jalan kembar, jembatan belok kanan. Oh, belok kanan. Nah, belok kanan. Kalau dari arah Batu itu ada sekolahan MAN ya, MAN atau kalau di kulinernya itu sate hot plate. Sate hot plate. Ya, turun baru belok kiri. Sebelum jembatan. Sebelum jembatan itu ada kampung ekologi. Ekologi. Ya, itu juga sampean sing. Kampung ekologi itu saya juga itu andil untuk ini membikin. Maksudnya itu. apa kampung ekologi? Itu? Kampung ekologi di situ kampung yang berbasis ekologi. Ya, berbasis edukasi tentang tentang lingkungan. Nah, kalau melihat di Batu sekarang juga sudah banyak tempat wisata yang mungkin ambil dari produk-produk orang luar ya, bukan lokalistik yang diambil di situ. Ini udaranya juga sudah mulai panas. Nah, makanya saya nyoba untuk berpikir di lingkungan saya sendiri, bagaimana kita bisa saya bikin kampung ekologi itu konsepnya sangat sederhana saja. Kepingin saya tinggal di tempat saya itu aman, nyaman, dan tentram. Terus indah. Nah, indah itu. Karena bersih ya. Ya, itu karena bersih itu. Nah, makanya kita harus respect terhadap lingkungan itu. Nah, di kampung ekologi ini ada sebuah edukasi tentang mengenai bank sampah. Ya. Ya, ada itu tentang industri kreatif yaitu daur ulang. Ya, terus ada lagi sayur organik. Ya, sayur organik juga dari keripik-keripik buah. Nah, itu kita edukasikan ke pengunjung atau wisatawan yang datang ke kampung ekologi. Oke, sobat-sobat, ternyata kita mendapatkan insight yang luar biasa dari pengalamannya Cak Klemin. Dari ilmu ngelutus, menemukan material-material yang bagi orang lain dianggap sampah, bagi orang lain loh. Tapi bagi Cak Klemin tidak. Cak Klemin ternyata menemukan banyak material yang punya potensi yang kreatif ya, dengan kreativitas dia menghidupkan material yang mungkin bagi orang lain akan dibuang tetapi bisa bernilai ekonomi dan bahkan sampai menyelamatkan ekologi di sekitar lingkungannya. Kita akan sambung lagi sobat-sobat ya, dengan mengulik lebih dalam lagi tentang proses kreatif ketika dia melibatkan masyarakat di dalam ekologi di sekitar tempat tinggalnya ya. Setelah kita makan ini produk dari Sontoloyo, yaitu apa ini?